tempat aku bersandar. Rabbi yassir wa'in, ya Allah mudahkan dan bantulah. Alhamdulillahil karimil mannan, yaghfiru liman yasha'u bifadlihi wa yu'adzibu man yasha'u biadlihi. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallahu syahadatan tunji qailaha min adabin niran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhiriz zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Karimil Mannan, Zat yang maha agung, Zat yang maha memberi. Yaghfiru liman yasha'u bifadlih, Allah mengampuni bagi siapapun yang Allah kehendaki dengan karunia-Nya. Wa yu'adzibu man yasha'u biadlih, dan Allah akan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki dengan keadilannya. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Dzul jalali wal ihsan, yang maha memiliki keagungan dan kebaikan. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadatan tunji qailaha min adabin niran, dengan satu persaksian yang dapat menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari siksa api neraka. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhiriz zaman, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran fi kulli waqtin wa awan. Kalau awalnya sallallahu, itu ujungnya biar sampai Bogor, sampai Surabaya pasti salam. Kalau awalnya sholli, itu ujungnya biar kata sampai Surabaya wasalim. Ini tukang-tukang murid nih, jangan sampai salah baca. Kalau sallallahu, ujungnya salam. Kalau Allahumma sholli, ujungnya salim. Apa lu deh ya? Tukang ngulit tuh, jangan sampai sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallim. Baca mulut suara enak kalau kagak ngaji ya. Jadi kalau sallallahu ujungnya salam, kalau sholli ujungnya salim. Nah udah begitu. Sama ada Al-Fakir, dengar tuh, dengar langsung. Orang mimpin tahlil ada ruhi, ada ruhah. Kata dia kalau mudzakkar bacanya ruhi, kalau muannas bacanya ruhah. Nggak semua gramatika Arab, bahasa Arab begitu. Ya dalam bahasa Indonesia aja juga sama begitu. Ada karyawan, karyawati, mahasiswa, mahasiswi. Coba kalau kawan, apa jadi kawin? Presiden, mau laki mau perempuan ya presiden. Kalau ruh mau laki mau perempuan ya ruh.
Nggak mentang-mentang perempuan dibaca ila ruhah. Kata dia muannas bacanya ruhah. Kalau yang perempuan bacanya ruhah. Itu sama. Nggak ngaji juga. Nggak ada ruhah. Nggak ada ruhah. Mau laki mau perempuan itu namanya yang disebut dengan mudzakkar hakiki. Nggak ada ruhah, nggak ada. Semua laki, semua perempuan ila ruhi. Mau ngirim ke laki, mau ngirim ke perempuan, ruhi, nggak ada ruhah. Jangan ngarang-ngarang. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran fi kulli waqtin wa awan. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan sholawat atasnya, wa ala alihi wa ashabihi, dan atas keluarga dan sahabatnya, wa sallama tasliman katsiran, dan sholawat salam yang banyak, fi kulli waqtin wa awan, pada setiap waktu dan masa. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumu ara'aita in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi, itu ada ya-nya, ya, ada ya mutakallim, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qaumu, wahai umat manusia, aro'aita, bagaimana pandanganmu, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, jika aku berada dalam karunia penjelasan-penjelasan dari Tuhanku, wa razaqani minhu rizqan hasanan, dan Allah mengkaruniakan kepadaku darinya dengan rizki yang baik, wa ma uridu illal islaha, dan tidak ada yang aku inginkan kecuali hanya untuk kemaslahatan, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada pertolongan bagiku kecuali dengan sebab karunia Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku berserah diri. Wa qala aidan, dan Allah Ta'ala berfirman juga, bismillahirrahmanirrahim, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana min indi ghairillah, seandainya sesuatu itu datang dari selain Allah, segala sesuatu yang datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya kalian akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, rawahul Bukhariyu an Umar. Innamal a'malu ainnama adatu hasrin, hanyalah amal perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah segala sesuatu itu tergantung dari apa yang ia niatkan.
Rawahul Bukhari an Umar. Fahada kitabun, maka ini satu kitab. Samaituhu kasmi benati Kinwanun Daniyah, sama seperti anak perempuan saya yang bernama Kinwanun Daniyah. Wada'tuhu, saya membuat kitab ini litakuna tadkiratan linafsi, agar semata-mata menjadi sebuah peringatan untuk diriku. Walil qasirina mitli, dan untuk para mubtadiin yang sama seperti aku, min abna'i jinsi, dari orang-orang yang sejenis denganku. Arju minallahi ta'ala, aku berharap kepada Allah Ta'ala, an yakuna khalisan, agar kitab ini menjadi buah-buah keikhlasan, liwajhihil karimi, untuk mengharapkan mendapatkan keridhaan Allah yang maha agung. Wasababan lil fauzi bin naimil abadiyil muqim, dan menjadi penyebab untuk mendapatkan kemenangan dengan kenikmatan yang kekal, yang abadi. Fa innahu ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadirun, karena sesungguhnya Allah atas segala yang Ia kehendaki maha berkuasa. Wa bil ijabati jadirun, dan maha menerima segala permohonan-permohonan. Amin bijahil amin, itu alif hamzahnya pendek. Amin bijahil amin. Akhukum gubaru nu'ali syaikhih, al-faqirul haqiru ila rabbih, ar-raji ghabrul masawi, wawan nurul fauzi bin rawi, khuwaidimu majlis ta'lim al-qiraah bi Jakarta Syarqiyah. Halaman yang pertama. Al-fawaidus saniyatu, faidah-faidah yang bermanfaat. Qala ba'duhum man qara'a ba'da sunnati subhi thalatha marratin mata alal imani wa husnil khatimati wa illam yaqsid dzalika. Wa hada du'auhu, Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, najjini minal ghammil ladhi ana fihi, ya hayyu ya qayyumu, as'aluka antunawwira qalbi binuri ma'rifatika. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, man qara'a ba'da sunnati subhi, barang siapa yang membaca setelah sholat sunnah subuh, sehabis qobliyah subuh, salasa marlatin, sebanyak 3 kali, mata alal imani, maka dia akan wafat dalam keadaan iman, wa husnil khatimati, dan dalam keadaan husnul khatimah, wa illam yaqsid dalika, walaupun tiada ia berniat akan hal itu. Wa hada du'auhu, dan inilah doanya.
doa yang dibaca sehabis qobliyah subuh sebanyak 3 kali. Maka orang yang mengamalkan faidah ini wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah doanya. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi. Ya Allah, dengan haknya Sayyidina Hasan dan saudaranya, wa jaddihi wa abihi, dan dengan hak kakeknya dan bapaknya Sayyidina Hasan, wa ummihi wa banihi, dan dengan hak ibunya dan hak anak cucu keturunannya. Najjini minal ghammil ladzi ana fi, maka selamatkanlah aku dari segala duka cita yang aku sedang berada di dalamnya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri dengan sendirinya. As'aluka, aku meminta kepadamu, antunawwira qalbi, agar engkau menyinari hatiku, binuri ma'rifatika, dengan cahaya ma'rifahmu. Saya baca, ikutin biar seger. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani najjini minal ghammil ladzi ana fi. Ya Hayyu ya Qayyum, as'aluka antunawwira qalbi binuri ma'rifatik. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani najjini. Kalau dia mimpin doa, najjina minal ghammil ladzi nahnu fihi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Najjina minal ghammil ladzi nahnu fi. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani najjina minal ghammil ladzi nahnu fi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Faidah yang kedua, wa an ba'dil arifina min ahlil Yamani anna man qara'a min awwali suratid dukhani ila qawlihi ta'ala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin khamsa asyrata marratan fi awwali lailatin min sya'bana thumma dzakarallaha wa athna alaihi thumma shalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama miraran thumma sa'alallaha ma ahabba wa ikhtara min khairid dunya wal akhirati fa innahu sari'ul ijabati. Wa an ba'dil arifina min ahlil Yamani, dari sebagian al-arifin, para wali min auliyaillah di negeri Yaman, min ahlil Yaman, dari negeri Yaman. Anna man qara'a, barang siapa yang membaca
min awwali suratid dukhani, dari awal surah ad-dukhan, ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah ta'ala, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu awalnya la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu diulang-ulang khamsa asyrata marratan, sebanyak 15 kali. Fi awwali lailatin min sya'bana, pada awal malam dari bulan Sya'ban. Thumma dzakarallaha, lalu dia berzikir kepada Allah, wa athna alaihi, dan memuji-muji atasnya. Thumma shalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam miraran, lalu dia bersolawat kepada Nabi berulang-ulang. Thumma sa'ala ma ahabba wakhtara min khairid dunya wal akhirati, lalu dia meminta kepada Allah ma ahabba, doa apa saja yang dia inginkan, wakhtara, dan doa apa saja yang dia pilih, min khairid dunya wal akhirati, dari kebaikan dunia dan akhirat. Fa innahu sari'ul ijabati, maka sungguh sangat cepat penerimaannya. Yang ketiga, wa naqala ba'dul fudala'i annahu warada innal balayal muqaddarata fis sanati tunqalu minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya fi lailati akhiri arbi'a min syahri safarin, wa inna man kataba hadhil ayati sab'a fi ina'in wa mahahunna bima'in wa syaribahu lam yusibhu syai'un min tilkal balaya wa hiya salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr wa hiya sab'u salamatin. Wa naqala ba'dul fudala'i, dan telah menukil sebagian para fudala, orang-orang besar, orang-orang alim, annahu warada, bahwasannya telah terjelaskan dalam warid, innal balayal muqaddarata fisanati, bahwa bala-bala yang ditetapkan dalam satu tahun, tunqalu minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya, dipindahkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Langit dunia, langit yang pertama. Lauhil mahfuz di atas langit yang ketujuh. Maka segala bala-bala, bencana-bencana yang akan menimpa umat manusia dalam satu tahun, itu dipindahkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Fi lailati akhiri arbi'a min syahri safarin, pada malam yang terakhir Rabo dari bulan Safar, atau yang kita kenal dengan Rebo Wekasan.
Wa inna man kataba hadhil ayati sab'a, dan sungguh siapapun yang menulis ayat-ayat ini yang berjumlah 7 ayat, fi ina'in, dalam satu bejana, apakah di piring, apakah di gelas, wa maha hunna, lalu menghapusnya, bima'in, dengan air, wa syaribahu, lalu meminumnya, lam yusibhu syai'un min tilkal balaya, maka tidak akan tertimpa sedikit pun dari semua bala-bala itu. Wahia, inilah yang ditulis, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajr, wahia sab'u salamatin, yaitu 7 ayat yang diawali dengan kata-kata salam. Yang keempat, mas'alatun, mal faridatu qoblal faridati, wa mal faridatu fil faridati, wa mal faridatu ba'dal faridati. Al jawabu, al faridatu qoblal faridati, al ilmu qoblal amali, wal faridatu fil faridati, al ikhlasu fil amali, wal faridatu ba'dal faridati, al khaufu ba'dal amali. Mas'alatun, ini satu permasalahan. Mal faridoh qoblal faridoh, apa kewajiban sebelum kewajiban. Wa mal faridoh fil faridoh, dan apa kewajiban yang ada di dalam kewajiban. Wa mal faridoh ba'dal faridoh, dan apa kewajiban setelah kewajiban. Ada kewajiban sebelum melaksanakan kewajiban, ada kewajiban yang harus lebih dahulu dilakukan sebelum melakukan kewajiban. Ada kewajiban yang wajib dilakukan ketika seorang manusia itu melakukan kewajiban. Ada lagi kewajiban yang wajib dilakukan ketika seorang manusia itu telah selesai melakukan kewajiban. Yang pertama, al-jawabu, jawabannya, kewajiban yang wajib dilakukan sebelum manusia melakukan kewajiban, al-faridoh qoblal faridoh, al-ilmu qoblal amali, ilmu sebelum amal. Yang kedua, wal faridoh fil faridoh, kewajiban dalam kewajiban, al ikhlasu fil amal, ikhlas dalam amal. Wal faridoh ba'dal faridoh, dan kewajiban setelah kewajiban, al khaufu ba'dal amal, rasa takut kepada Allah setelah amal. Dalam hadis yang begitu masyhur yang sering Al-Fakir sebutkan, man mata fi talabil ilmi yuqayyidullahu ta'ala man yu'allimuhu fi qabrihi ila an yab'atsahu Allahu yaumal qiyamati alima. Siapapun orang yang meninggal dunia sedangkan statusnya adalah orang yang selalu hadir di majelis ilmu, orang yang selalu duduk di majelis ilmu, tukang ngaji, maka ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan makhluk-makhluknya
untuk ngajarin dia di dalam kuburnya sampai hari kiamat, sehingga nanti dibangkitkan pada hari kiamat udah jadi orang alim. Ketika nanti ada panggilan aina min zumratil alim, aina min zumratil ulama, mana orang alim, mana ulama, dia udah kumpul di situ. Dia ngumpulnya sama orang alim, dia ngumpulnya sama ulama. Maka dikatakan udkhulul jannah bighairi hisab, masuklah kamu ke dalam sorga nggak pakai dihisab lagi. Bahkan idza jtama'a bainal abid wal alim fis sirat, qala Allah ta'ala lil abid udkhulul jannah wa tana'am bi ibadatik. Kalau ada orang alim sama orang abid yang ahli ibadah itu berjembat di atas sirat tuh. Kata Allah, orang abid yang ahli ibadah jangan lama-lama di sirat, buruan sono masuk sorga, bernikmat-nikmat di dalam sorga dengan sebab ibadahmu. Tuh orang yang ahli ibadah tuh, kalau dia berjembat di atas sirat nggak boleh lama-lama, baik-baik, nyemplung dikit meleset lah, neraka jahanam itu. Udah jangan lama-lama dah, sorga aja sono, sorga abid. Tapi ketika orang alim itu sedang berjembat di atas sirat, kata Allah, ya alim kip huna, orang alim kip huna, diem di sini, berhenti dulu di sini. Orang alim bingung, suruh diem di atas sirat. Maka Allah katakan, fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ata. Orang alim diem di atas sirat. Ketika nanti ada orang yang berjembat di atas sirat, siapapun orang yang kau inginkan berikan syafaat kepadanya, maka syafaatmu aku terima. Bawa sebanyak-banyaknya mereka untuk berkumpul bersamamu di dalam sorga. Itu orang alim tuh. Makanya kita bisa kagak bisa ngaji, paham kagak paham ngaji. Yang penting duduknya. Ntar lama-lama juga ngantuk. Itu udah pernah itu. Jadinya udah nggak lucu lagi, orang udah pernah. Yang kelima, wa min asbabi husnil khatimati al muwazabatu ala hadad du'ai wa huwa Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa min asbabi husnil khatimati, dan di antara sebab-sebab husnul khatimah, al-muwazabatu ala hadad du'ai, membiasakan atas membaca doa ini. Wahwa, yaitu Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha al-muwazabatu ala hadad du'ai bainas subhi wa fardihi wa huwa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Wa minha ay wa min asbabi husnil khatimah, dan diantara sebab-sebab husnul khatimah adalah al-muwazabatu, mensenantiasakan, ala hadad du'ai, atas doa ini, baina subhi wa fardihi, antara subuh dan fardunya. Berarti habis mengerjakan qobliyah subuh, sebelum subuh boleh digabung dengan doa yang pertama tadi itu, Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi, terus dibaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Wa minha mulazamatu hadad du'ai, dan diantara sebab-sebab husnul khotimah adalah mensenantiasakan doa ini. Al-mulazamatu hadad du'ai, mensenantiasakan doa ini. Wahwa, yaitu ya rabba kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulla syai'. Hikayatun, ini satu hikayat. Qadima Syibliyu ala bani Mujahidin, datang Imam Syibli kepada Ibnu Mujahid, nama aslinya Dulab bin Jahdar, umur 87 tahun, meninggal di Baghdad pada tahun 334 Hijriah, min ahadi kibari ulama il mutasawwifin. Ini ulama besar dalam bidang tasawuf. Imam Syibli datang menemui Imam Mujahid, ahli hadis. Biasanya ahli hadis itu bermusuhan tuh sama tasawuf, karena ahlul hadis banyak riwayat-riwayat bitariqi sanad. Kalau orang-orang tasawuf riwayat-riwayatnya bitariqil kasyaf. Contohnya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau itu kalau datang satu hadis, beliau enggak langsung meneliti secara bitariqi sanad, an fulan an haddatsana an, tapi beliau langsung bertanya kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, ini hadis darimu. Iya benar, dimasukin dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadir. Itu kumpulan hadis yang Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti nanya langsung kepada Rasulullah. Nah, ahlu zahir, ahli hadis meneliti secara sanad. Ini dari mana nih hadis? Tahu-tahu langsung aja ditulis, dibuang sanad-sanadnya. Maka beliau berkata, antum akhadtumul ilma minal mayyit ilal mayyit, wa ana akhadtuhu minal hayyil ladzi la yamut. Kalau kamu itu ngambilnya dari an fulan, an fulan, haddatsana an, itu orang mati semua itu. Itu jalur thoriqus sanad, emang ada yang hidup, udah mati semua. An, udah mati semua. Aku mengambil ilmu yang fresh, ilmu yang datang langsung dari Rasulullah, ilmu yang langsung datang dari Allah, Al-Hayyul ladzi la yamut. Makanya berantem mulu dari dulu sampai waya gini. Orang sufi pasti musuhnya ahlu hadis, karena ahlu hadis ahlu zahir, sedangkan ahlu sufi ahlul batin. Sumpama ada orang kemarin penentuan hilal tanggal 1 Ramadan, orang ngimpi ketemu Rasulullah. Kan dalam hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani yaqzatan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Orang yang bermimpi berjumpa dengan aku, maka hakikatnya dia sama berjumpa dengan aku dalam keadaan sadarnya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan itu nggak bisa nyerupai aku. Sejarah persetanan nggak ada setan yang masuk Islam. Satu-satunya setan yang masuk Islam yang ngikutin Nabi kita Muhammad. Kepegelan, nyerah tuh setan, akhirnya masuk Islam, satu-satunya. Maka orang yang bermimpi berjumpa dengan siapapun, apakah itu gurunya ataukah kiai, orang alim, wali sekalipun, itu ada kemungkinan korin, bukan asli wali tersebut. Jadi jangan bangga. Malam saya ngimpi ketemu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan bangga. Jangan-jangan bukan beliaunya, korinnya. Satu-satunya mimpi yang benar adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Karena setan gak bisa nyerupai aku. Kita udah berapa kali nih ngimpi ketemu Rasulullah ini? Berapa kali udah? Jujur aja, berapa kali udah? Orang ngimpi ketemu Rasulullah, itu beneran Rasulullah. Pas kemarin tanggal 1 Ramadan, ada orang ngimpi ketemu Rasulullah. Fulan bin Fulan, nggak usah pakai ru'yatul hilal, besok tanggal 1. Kalau ada orang yang model begitu, kira-kira wajib gak ngikutin apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu? Wajib gak? Ini Rasulullah beneran ini. Wajib gak tuh? Gak wajib. Gak wajib. Walaupun itu Rasulullah beneran. Karena itu dalil-dalil batin, dikuatkan, dilawan dengan dalil zahir. Idza ta'arada baina dalilil zahir wa baina dalilil batin, quddima dalilul zahir ala dalilil batin. Kalau bertemu berhadapan antara dalil yang zahir dengan dalil yang batin, maka dahulukan dalil yang zahir atas dalil yang batin. Dalil yang batin ngimpi, itu ngimpi ketemu Rasulullah, dalil batin namanya. Kalau dalil zahir, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati,
fa in gumma alaikum faqdiruhu talatina yauman. Berpuasalah kamu dengan terlebih dahulu ru'yatul hilal. Itu dalil zahir namanya. Maka dalam madhab di Indonesia sampai kapanpun gak bakal ketemu. Selama perbedaannya 1 hari, masih ruang lingkup akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, kalau yang kemarin puasa hari Sabtu, ada yang juga baru besok tuh, itu masih kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena perbedaannya 1 hari. Tapi kalau udah beda nyampe 2 hari, Jumat jadi puasa. Penentuannya dengan berdasarkan gelombang air lautan. Ada di Indonesia, ada. Nanti orang-orang belum pada lebaran, dia 2 hari lebaran duluan. Itu sudah menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau perbedaannya 2 hari, udah bukan Ahlus Sunnah. Tapi kalau masih 1 hari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena madhabnya 2, madhab wujudul hilal dengan madhab imkanur ru'yah. Kalau madhab imkanur ru'yah itu kemungkinan bulan bisa dilihat di atas 3 atau 5 derajat. Ini yang dipakai mayoritas ulama dunia. Jadi bulan tuh bisa dilihat di atas 3, di atas 5. Makanya Habib Utsman bin Yahya memfatwakan untuk Indonesia 7 derajat. Ini imkanur ru'yah. Yang pertama. Yang kedua, wujudul hilal. Artinya seberapapun derajat bulan kelihatan, mau 2 derajat kan kemarin 2. Ya udah, sudah 1 Ramadan, nggak apa-apa. Itu madhab wujudul hilal. Sampai kapanpun nggak bakalan ketemu. Maka ulama memberikan 1 somasi. Kalau perbedaan 1 hari, itu masih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Sabtu bagus, yang Minggu ya bagus, dua-duanya mahali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya kita mau yang hari Sabtu, mau yang hari Minggu, sama-sama tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Madhab imkanur ru'yah dan madhab wujudul hilal. Itu gara-gara Imam Syibli itu ya. Jadi kesono-sono ya. Qadima Syibliyu ala bni Mujahidin. Datang Imam Syibli ahlu sufi kepada Ibnu Mujahid ahli hadis. Fa'anaqahu ibnu Mujahidin, maka memeluknya Ibnu Mujahid. Imam Syibli dipeluk oleh Ibnu Mujahid. Wa qabbala baina ainaihi, lalu dicium keningnya. Baina ainai, jarak antara 2 mata, kening. Fasu'ila andalika, lalu ditanyakan tentang hal itu. Faqala, maka Ibnu Mujahid berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa qad aqbala Syibliya. Karena aku bermimpi berjumpa dengan Nabi dalam tidur dan beliau mencium Imam Syibli. Faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabbala baina ainaihi, lalu berdirilah Nabi mencium keningnya. Fakultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, a'tab'alu hada bisyibli, mengapa engkau lakukan ini kepada Syibli? Qala na'am, ya. Innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammadu.
fasa'altu Shibliya amma yaquluhu ba'da sholati fadzakara mitlahu. Kata Nabi, saya cium Imam Shibli karena tidaklah dia sholat dengan satu sholat yang fardu kecuali dia baca setelahnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lalu dia baca sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'altu Shibliya amma yaquluhu, lalu aku bertanya kepada Imam Shibli tentang apa yang dia baca ba'da sholati, setelah sholat, fadzakara mitlahu, maka beliau menyebutkan sama seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan ada ulama, ini tercatat di dalam Al-Jami' Karamatil Auliya li Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Ada ulama umur 63, sakit keras. Kalau ukurannya sudah mau meninggal dunia. Akhirnya lagi sakit keras, dia baca nih ayat ini. Maghrib 7, subuh 7. Maghrib 7, subuh 7. Laqad ja'akum sampai akhir. Sampai umurnya 137 tahun. 137 tahun badannya sehat. Dari umur 63 tahun sampai 137 tahun badannya sehat. Kenapa? Karena setiap kali malaikat Israel mau datang mencabut nyawanya, maghrib dia baca, jaminannya nggak bakal mati sampai subuh. Ketunda malaikat Israel, kagak jadi nyarik nyawanya. Buat tungguin subuh nih. Subuh baca 7 lagi, dijamin sampai maghrib. Yang baca ayat ini, nih rahasia kita nih, jangan bilang-bilang sama yang lain ini. Orang yang baca ayat itu 7 kali, kalau habis maghrib nggak bakal mati malam itu. Orang yang baca subuh 7 kali nggak bakal mati sampai maghrib. Sampai ujung-ujungnya malaikat Israel tiap hari datang, takdirnya 63 itu. Sampai 137 tahun. Tiap hari mondar-mandir malaikat Israel mau nyabut kagak jadi. Dia baca itu, subuh dia baca lagi, sampai maghrib lagi, terus begitu sampai 137 tahun dari 63. Ujung-ujungnya kekesalan malaikat Israel ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau ukuran begini saya jadi nganggur, kagak punya kerjaan. Habis saya mau cabut nyawanya, dia baca 7 kali. Engkau berkata ya Rasulullah, orang yang baca ini habis maghrib 7 kali nggak bakal mati malam itu sampai subuh. Orang yang baca ayat ini 7 kali nggak habis subuh nggak bakal mati sampai beduk maghrib. Engkau yang bilang begitu, maka terhalang aku untuk mencabut nyawanya. Apa kata Rasulullah? Serahkan kepadaku. Akhirnya habis maghrib orang itu mau baca, Rasulullah datang secara yaqzah. Bulan, apakah kamu nggak mau ketemu dengan aku? Maka orang itu menjawab, aku sangat rindu kepadamu ya Rasulullah. Aku sangat ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu jangan baca ayat itu malam ini. Kagak baca tuh malam habis maghrib,
sama malaikat Ijrail buru-buru dikedet. Tadi baca lagi lah nganggur lagi saya. Itu faidah daripada laqad ja'akum sampai akhir. Wa tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Dah sampai situ dulu ya. Namanya pemanasan ini. Pemanasan. Jadi insyaallah nanti setelah kitab Kinwanun Daniyah akan ada kitab berikutnya sudah dalam keadaan finishing, yaitu Farih fi itsbatid dalil sarih ala syarafi an-nabiyyi syari'il farih ala syarafin ala fadl ala mutlaqi syarafin nabiyyi syari'i syarih sallallahu alaihi wasallam. Itu berisikan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Itu sejak dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, kemuliaan beliau itu Al-Fakir tukil-tukil dari tahun 96. Ini kitab Kinwanun Daniyah ini juga adalah tukilan-tukilan yang langsung Al-Fakir dengar dari guru-guru Al-Fakir dari tahun 96. Kumpulin sampai hari ini belum diturunin semua, baru diturunin 2. Karena lumayan banyak juga. Karena kalau nggak dibantu mau Ustadz Habibi, Ustadz Syekhu, Ustadz Khailid nggak kelar sampai sekarang. Karena bantuan dari kawan-kawan kita di Majlis Taklim Al-Qiraah baru rampung 2. Mudah-mudahan Allah mudahin. Maka nggak ada harapan apa-apa kecuali hanya untuk mengharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkan niyyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yeah.
Walhamdulillahi rabbil alamin.